Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Baihaqi dari kelas B5 semester 4 mata kuliah Literasi Kitab Kuning. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi pertemuan keempat atau yaitu mengenai pengertian kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik, bahan kajian pokok pesantren. Julukan mengikuti warna kertas yang digunakan, bahkan ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HVS putih. Nah, pada umumnya kitab kuning ini dijuluki nama pasaran, yaitu mencondongkan bahwasanya kitab itu berwarna kuning dahulunya. Tapi untuk sekarang tidak hanya kitab kuning, kertas HVS putih pun juga dinamakan kitab kuning. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang tertulis dalam bahasa Arab tanpa harokat, atau biasanya dijuluki dengan nama kitab gundul, dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Jadi di pesantren kebanyakan orang itu menggunakan kitab kuning untuk merujuk pada kajian keislaman. Tidak hanya di pesantren, bahkan di sekolah yang notabene umum ada juga yang menggunakan kitab kuning untuk menjadi kajian keislaman. Disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dalam kitab fikih, kitab kuning yang biasa kita gunakan yaitu matan takrib, atau yang lebih tinggi lagi yaitu Fathul Qorib. Lanjut, kitab tafsir biasanya yaitu tafsir Al-Jalalain, tafsir Quranil Karim Al-Jalalain. Kitab hadis, untuk yang pemula mungkin hadis Arba'in Nawawi. Untuk kitab hadis yang lebih berbobot lagi yaitu Kutubus Sittah, yaitu Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan Tirmidzi. Kitab akidah banyak, kitab tasawuf juga mungkin karangan Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pembelajaran sorogan dan bandongan. Sorogan atau bahasa sehari-hari belajar, yaitu seperti kita membaca Al-Quran dan disimak oleh guru kita, itu yang dinamakan sorogan. Nah, nanti guru itu menanyakan kembali kepada santri tersebut, seperti contohnya, ini apa artinya, ini dibaca apa, ini kalimat apa, seperti i'robi, nahwu sorofnya nanti ditanyain, itu yang dinamakan sorogan. Kemudian ciri-ciri kitab kuning. Beberapa ciri-ciri kitab klasik atau kitab kuning meliputi antara lain, yang pertama, kitab-kitabnya berbahasa Arab. Jadi kitab kuning itu identik dengan bahasa Arab. Tidak ada kitab kuning yang berbahasa Indonesia. Yang kedua yaitu umumnya tidak memakai syakal atau harokat. Jadi kitab gundul, makanya dinamakan kitab kuning, kitab gundul, tidak memiliki harokat umumnya. Tapi ada juga yang memiliki harokat, seperti untuk pemula-pemula, anak-anak belajar, anak-anak MI, anak madrasah itu kalau diberi langsung yang tidak berharokat, mereka tidak tahu. Makanya kitab kuning yang diajarkan kepada mereka itu biasanya memiliki harokat. Yang ketiga, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis. Ciri-ciri yang kelima, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang keenam, banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Tapi gak semuanya kitabnya berwarna kuning, tapi kebanyakan kitabnya itu berwarna kuning. Isi kitab kuning.
Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu matan, dan komponen yang kedua yaitu syarah. Pasti dalam kitab kuning itu ada namanya matan, ada yang namanya syarah. Apa sih matan dan syarah itu? Matan adalah isi, inti yang akan dikupas oleh syarah. Maksudnya intinya matan itu pokoknya, dan syarah itu penjelasannya. Bahasa gampangnya kayak gitu. Jadi seumpama Zaid sedang makan, itu matanya, itu pokoknya. Syarahnya gimana? Zaid sedang makan di kantin pada jam misalnya jam 10. Lah itu namanya syarahnya. Selanjutnya yaitu indikator kemampuan membaca kitab kuning. Dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, seorang pengajar ataupun murid harus mengetahui indikator-indikator tersebut. Di antaranya yaitu satu, yang paling penting yaitu ketepatan membaca kitab kuning tersebut. Jadi harus tepat harokatnya, berhentinya, wakofnya itu harus tepat semuanya. Yaitu ketepatan memahami isi. Ini juga tidak kalah penting. Ketika orang tidak memahami isi apa yang dia baca, maka jika diterangkan ke orang lain akan salah tangkap orang lain nanti. Lalu ketika beramal, orang lain tersebut beramal dengan keterangan kita yang salah, kita akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, dapat mengungkapkan isi bacaan. Itu tadi 3 indikator kitab kuning. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul, dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah yaitu penjelasannya. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli serta diklasifikasikan yang berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulis, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab atau yang lebih sering dikenal yaitu harus paham dengan namanya ilmu nahwu dan shorof, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Yaitu itu tadi kesimpulan dari penjelasan saya. Alhamdulillah, usai sudah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang pengertian kitab kuning. Apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.